hu ahad, hu ahad. Barakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina, keberkahan untuk kami, selamat datang ya Muhammad. Pujian bagi Allah yang telah mendatangkan pada kami rahmat sekalian alam. Tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina, bisolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'anabina ya ayyuhal muslimina. Natawajjahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad, yaumuna ma'a Muhammad. Marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. Marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. As-salatu ala Muhammad, assalamu alaihi wa barik ya Nabi ushud alaina, ya Rasul ud'u alaina, ya Mustabah salam alaika, salawat wa salam alaika. Marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. Marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. Daiman ma'anabina ya ayyuhal muslimina. Natawajjahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad, yaumuna ma'a Muhammad. Marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi,
marhaban marhaban, marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. As-salatu ala Muhammad, assalamu alaihi wa barik. Ya Nabi ushud alaina, ya Rasul ud'u alaina, ya Mustabas salam alaika, salawat wa salam alaika, marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban, marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa khususan liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis. Syaikhulahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar Baitihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa kitab Nawadir insyaallah lil Imam Qalyubi wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, baik yang kita ucapkan doa itu pada waktu sholat kita, ba'da sholat kita, setelah sholat kita, maupun ucapan atau di hati kita yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mencurahkan kepada kita rahmatnya, rezeki yang mencukupi, kasih sayang dalam hidup ini dari Allah Azza wa Jalla, sembari kita berdoa, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan war ridho. Ya Allah, berilah kami kelembutanmu, aunan pertolonganmu, war ridho dan ridhomu ya Allah dalam hidup ini. Berikan kami selalu kemampuan untuk bersandar kepadamu ya Allah dalam hidup ini. Semoga Engkau hilangkan segala beban-beban kesusahan hidup kami, Engkau angkat segala penyakit kami, Engkau hilangkan kenestapaan dalam hidup ini, kesunyian dalam kesusahan kami. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabihi Futhul Ghaib. Dalam kitab Futhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wa fa'alu lima yurid. Fa'alun lima yurid, firman Allah dalam Quran surah Al-Hud ayat 107. Fa'alun lima yurid. Allah berkehendak atas apa-apa saja yang dikehendakinya. Itulah yang disebut dengan iradah Allah. Iradah Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan kudrat Allah Azza wa Jalla. Iradah artinya kehendak Allah, kudrat artinya kekuasaan Allah.
Alam semesta ini adalah segalanya menggambarkan iradat dan kudrat Allah. Tidak ada kecualinya. Tidak ada kecualinya. Apa saja debu yang berterbangan tidak lepas daripada kehendak Allah, tidak lepas daripada kudrat kekuasaan Allah. Iradah artinya kehendak, kudrat artinya kekuasaan Allah. Kehendak dan kekuasaan itu satu kesatuan. Sebagaimana makna sifat-sifat Allah itu Allah wujud, kidam, baqo, mukhalafatu lil hawadis dan seterusnya adalah satu kesatuan. Seperti sebagaimana makna wujud berarti iradah, wujud itu memiliki iradah, wujud itu memiliki kudrat atasnya. Wujud kudrat itu memiliki makna ilmun di dalamnya, hayyun, maha hidup dan seterusnya. Yubaddilu wa yahla wa yamurru, ujar Syekh. Allah menggantikan apa saja yang ingin digantikannya, apa saja dalam hidup ini. Yang susah menjadi senang, yang senang menjadi susah. Bahkan ada yang beruntun kesusahan itu, kesusahan digantikan Allah dengan kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Balaun alal bala, bala di atas bala. Bahkan ada juga sesuatu itu diberikan Tuhan atau seseorang itu kesenangan, senang, kemudian digantikan Allah lagi dengan kesenangan yang lain, seterusnya kesenangan-kesenangan tanpa akhir. Itulah semuanya kehendak Allah. Tidak ada bisa pencapaian ikhtiar manusia untuk memahami kehendak Allah dan kudrat Allah selain orang-orang yang beriman diberikan Allah ilmu kepada mereka untuk memahaminya, mengenalinya, iradat dan kudrat Allah Azza wa Jalla itu dalam hidupnya. Mungkin dalam abad modern Anda melihat bagaimana Palestina, negeri yang sekarang ini yang kita lihat begitu susahnya, bagaimana tidak ada penyelesaiannya, tidak ada penyelesaian. Seperti kita juga dulu pernah di zaman Belanda selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Seolah-olah orang yang hidup di dalam itu tidak ada penyelesaiannya. Tapi kalau sudah Allah menghendaki satu perubahan, terjadilah perubahan. Semuanya di bawah kehendak iradah Allah dan kudrat Allah. Ternyata di sana menggambarkan manusia tidak mampu berkehendak. Kehendak-kehendak manusia itu seperti kapas, tidak berarti kecuali ketika kehendak Allah itu sudah ada dan didatangkan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah pergantian wa yahla wa yamur, sebagaimana Allah mengadakan yang manis dan yang pahit. Ada percampuran di antara keduanya, antara manis dan pahit. Subhanallah, indah kehidupan manusia. Keindahan, manis sekali hidup manusia, tapi dalam kehidupan manusia juga ada kepahitan dalam hidupnya. Ada manis dan pahit yang jahir yang bisa kita rasakan melewati air liur kita. Ada keindahan yang kita rasakan atau kepahitan yang kita rasakan melewati pendengaran kita, melewati penglihatan kita, melewati gerak tubuh kita, keinginan kita. Tapi kita juga merasakan kepahitan dalam perasaan kita pada waktu sunyi dan kosong, kesepian dan seterusnya. Inilah semua itu tidak lepas daripada kembali tadi iradat dan kudrat Allah Azza wa Jalla. Wa yaqdimu wa yuakhiru. Allah mendahulukan sesuatu, lalu Allah juga mengakhirkan sesuatu, menunda sesuatu. Ada orang berharap doanya terkabul hari ini juga, tetapi Allah menundanya untuk ditentukan Allah kapan waktu doa itu dikabulkan. Ada orang yang tidak berdoa, tapi Allah memberikan kepadanya. Ada orang berdoa dengan anggapan bahwa doanya nanti akan dikabulkan Allah, tetapi saat itu juga justru Allah mengabulkannya. Demikian itulah semuanya memang kehendak Allah. Ada orang berdoa mudahan dia memiliki anak karena saat itu tidak memiliki anak. Berdoalah dia terus menerus, akhirnya Allah mengabulkan doa itu, memiliki anaklah orang itu. Orang itu berkata, ini berkat doaku karena aku berdoa lalu aku punya anak.
sebenarnya bukan karena doa orang itu, sebenarnya karena kudrat dan iradat Allah Azza wa Jalla, sebenarnya semata-mata karena kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak terikat dengan makhluknya, karena Allah selalu bebas, fa'alun lima yurid, berkehendak tanpa diikat oleh doa makhluknya. Sekalipun doa itu mungkin adalah doa itu dari orang-orang kafir, yang terkeluar dari mulut orang kafir, fa'alu lima yurid. Kalau Allah ingin menghendaki mengabulkannya, maka dikabulkannya. Boleh jadi doa orang beriman belum juga dikabulkan, Allah menghendaki disimpan Allah nanti untuk akhirat. Sehingga banyak orang berdoa rezeki, supaya banyak rezeki, tidak dikabulkan Allah di dunia, lalu Allah simpan di akhirat menjadi surga yang menjanjikan untuknya, subhanallah. Bahkan atau diganti Allah menjadi amal-amal yang besar seperti gunung di akhirat kelak. Itulah Allah, maha dahsyat lagi maha agung, subhanallah. Wa yugni wa yabqaru, Allah mengayakan, wa yabqaru, tapi juga Allah memberikan kemiskinan kepada manusia. Allah yarjuqu liman yasha wa yaqdiru lahu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, akulah Allah, atau Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa yaqdiru lahu, Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdiru lahu, tetapi Allah juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Maka banyak orang-orang kaya berkata bahwa dia kaya karena kehebatannya, berikhtiar mencari kekayaan, karena kepintaran dirinya. Salah berucapan itu. Seperti juga orang berkata, karena doakulah aku menjadi kaya. Salah. Yang benar itu ialah Allah berkehendak, dengan kekuasaannya jadilah orang itu kaya. Kemiskinan karena aku yang salah, karena kebodohanku yang salah, tidak. Tapi wayakdiru lahu, Allah ingin menyempitkan kamu saat ini. Mengapa jadi Anda disempitkan Allah? Allah berkehendak, tidak bisa ditanya kehendak Allah itu, tidak bisa dipertanyakan oleh kita. Yang berhak bertanya itu ialah orang yang memiliki diri kita. Siapa dia? Tidak lain adalah Allahu ahad, Allahu ahad. Wa yarfa'u, Allah mengangkat derajat seseorang. Wa yakhfadu, Allah menyempitkan keadaan seseorang, subhanallah. Wa ya'izu wa yazillu, Allah memuliakan orang. Mengapa Nabi Muhammad mulia? Mulia bukan karena sebab Nabi Muhammad yang baik, bukan karena sebab Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, tapi memang kehendak Allah. Itulah Allah. Allah sudah memilih Nabi Muhammad sebelum dia dilahirkan. Allah sudah memilih Nabi Muhammad dan menentukan kehendaknya sebelum para nabi-nabi itu ada, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Subhanallah, itulah kehendak Allah. Subhanallah, kita menjadi umat Nabi Muhammad adalah kehendak Allah. Betapa beruntungnya kita dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wa yuhyi wa yumitu, Allah menghidupkan. Wa yumitu, Allah mematikan siapa yang dikehendakinya. Ya, kita hidup, kita menyadari kehidupan ini karena dihidupkan Allah. Itulah yang disebut dengan zikir kita, zikir nafsi kita, zikir tanpa huruf dan tanpa suara, bila harfin wala sautin. Bila kita menyadarinya bahwa hidup kita ini dihidupkan Allah, mati kita juga tidak ada orang yang bisa mematikan kita kecuali Allah. Jika orang berkata bahwa dia tewas karena bacokan pedang, dia mati karena jatuh dari reruntuhan bangunan, itu johir saja. Namun dibalik itu waktunya sudah ditentukan Allah. Kematian, apa yang menjadikan akibat daripada dirinya kematian itu. Kapan seseorang dilahirkan? Ada dengan kelahiran,
secara halal karena suami istri, ada orang dilahirkan karena sesuatu yang diharamkan. Namun semuanya tidak lain dan tidak lepas karena kehendak, iradat dan kudrat Allah Azza wa Jalla. Ada orang memelihara kandungannya supaya kandungannya sehat, tapi yang keluar tidak sehat. Ada yang tidak dipeliharanya kandungannya, tapi keluarnya sehat, afiat. Itulah kehidupan. Kadang sesuatu yang diikhtiari, kadang-kadang tidak semuanya seenak yang kita bayangkan. Seperti kita menanam di kebun kita, harapan kita tanamannya berbuah bagus dan lebat, ternyata semuanya tidak ada apa-apanya, atau gosong karena kebakaran. Meranalah kita. Semua itu tidak lepas daripada iradat, kudrat, iradat Allah Azza wa Jalla. Wa yuqaddimu wa yuakhiru. Allah lah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Apa saja kehidupan ini, siapa saja hidup ini di bawah kekuasaan payung kudrat dan iradat Allah Azza wa Jalla. Nah, tegang mendengar. Tapi itu adalah merekam di otak kita, di kesadaran kita. Itulah agama kita, itulah Tuhan yang kita selama ini percayai, Allah Azza wa Jalla. Bila kita bisa memahami itu, masuklah dia menjadi zikir, itu zikir nafsi. Zikir nafsi itu adalah zikir diri. Zikir diri yaitu bila harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak kita ucapkan, tidak kita suarakan, tapi terekam dalam perasaan kita. Itu Tuhanku, itu Tuhanku. Oh, semuanya ternyata di sini, semuanya posisinya kita ini hamba sekehendak Allah. Kita berikhtiar, diberi Tuhan ikhtiar usaha, tapi ikhtiar kita kadang bisa berhasil, kadang bisa tidak berhasil. Di bawah payung kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oh ya sudah Ibu. Jadi ketika kita berusaha, anak kita didik supaya baik, ternyata dia nakal, sadar kita. Kehendak kita supaya anak kita kawin dengan Juleha, ternyata dia memilih Aloha misalnya. Anda bisa apa-apa kita. Kayak apa? Misalnya anak kita lakian, anak kita perempuan, kita berharap dia kawin dengan si John misalnya, ternyata dia kawin dengan si Agus misalnya. Gimana lagi, begitulah hidup. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong hamba, mudahan anakku berjodoh dengan Agus. Dikabulkan Allah, bukan berkat doa kita, tapi memang iradat kehendak Allah Azza wa Jalla. Subhan, makasih ya Allah, alhamdulillah. Bagaimana dengan kawin dengan Aloha tadi? Bukan kepada si Joleha. Ya, terima kasih kepada Allah. Allah menentukan. Belakangan kita baru tahu, setelah dia kawin dengan si Aloha, anaknya banyak banar, 10 ikung sekalinya. Nah, 10 gue sekalinya bisa cucu, akhirnya nang koy anang neneknya bisa cucu 10 orang. Nah, itulah kan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayatina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati, ya sahidanan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayam.
al-khairu hayatuna abada ma'an nabi adhabal kuraba abada ma'an nabi ya sayyida Muhammad assalamu alaika assalatu wassalam bikulli ayamina ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika syukran ya Habiballah fi kulli khairika ya Sayyida Muhammad assalamu